saja kita akan menembus portal menuju ke dalam drafting phase game terakhir hari ini. Yeay! Yeay! Itu tadi kita habis ini jet lag. Oke. Habis lewat portal jet lag dikit. Betul, dan Hayabusa, wow, ini udah ada mulai antisipasi lagi ke arah ke arah assassin user dari Dolin nih ya. Dan ya memang ya, kayaknya Dolin kalau dikasih fighter-fighter lagi juga nggak akan sekuat ketika dia menggunakan Fanny. Iya. Dan kayaknya kalau Fanny yang kelepas, Fanny-nya first pick nggak sih sekarang? Harusnya sih gitu ya. Fanny first pick ini bisa banget diambil sama teman-teman exit block. Mereka bisa coba lagi dengan ya gameplay yang mungkin sedikit berbeda nanti. Yep. Tapi jelas keuntungan besar bakal ada tetap di HH Esports karena mereka bisa langsung ambil 2. Dan sekarang Gatot yang juga ditutup, Chip harusnya juga akan menyusul ya karena sejauh ini Chip emang tetap jadi pria siapa nih? priority. Siapa nih pria ya nih? Pria pemakan chips ya. Oke, benar. Tapi enggak ya, dia bukan pria ya. Nggak tahu sih. Dia apa sih? Belum pernah Rakun. nanya sih, kan rakun ya. Jadi kita nggak Rakun bisa ya dia. deteksi juga dia jantan apa betina ya. Tapi Link yang di ban nggak mau ngelihat Link dari God Sierra yang ternyata selicin itu di game kedua. Licin. Benar-benar nggak bisa ditangkap dengan mudah. Dan ya memang menjadi kerugian untuk teman-teman dari HH ya. Karena ya mereka nggak sadar game pertama memang bisa menang. Itu karena gagal inisiasi dari Kajanya sih. Menurut aku ya. Nggak Yeah. terlalu bisa dapetin satu dulu gitu loh buat ngilangin player-playernya. Iya sih, tapi ya mungkin udah banyak evaluasi cepat ya yang seharusnya mereka lakukan juga untuk memperbaiki hal-hal yang udah kita notes dari game-game sebelumnya dan hal-hal yang udah di notes dari Pasir tunduk di bawah Next, perintahku. satu pilihan terakhir sebelum masuk ke fase pick yang pertama masih belum ada chip nih. Ayo, tutup dulu chipnya. Nah, ternyata Khalid ya. Oh, Ini ngelepasin chip nggak sih? tapi belum tentu diambil juga sih sebenarnya Iya sih. chip ya. Ngelepasin Kayak- chip nggak sih tapi? Kadang tuh yang di ban terus-terusan itu justru nggak diambil. Benar. Kadang-kadang mereka udah nyiapin duluan yang lain gitu. Benar. Tapi ya ternyata chip masih ya masuk ke dalam fase Benny. Dan kita lihat nih untuk pick pertama dari exit block apa yang mereka amankan terlebih dahulu. Fanny kembali kah? Fanny, Atau mau coba Ruby lagi nih? Fanny sih. Fanny Padahal atau tadi aku kayak Kayak Poveus menolak lebih banget oke ya. sih. Oh iya masih di Poveus ya? Poveus lebih oke Boleh sih. sih Poveus aja menurut gue. Jadi kalaupun nanti Fanny-nya ada di HH, mereka tinggal counter aja. Benar. Dan apakah memang ada Poveus yang diambil atau coba aja nih mainin God Share dengan Fanny-nya nggak peduli lah. Soalnya hero assassin udah habis loh. Suyo nggak ada, Nolan masih ada sih. Cuman Nolan Nolan kan bisa. nggak terlalu Tuan, seenak Fanny apa ataupun perintahmu? seenak Link gitu yang punya Iya. imun ya. Tapi ternyata Fanny kembali ke tangan yang tepat. Asik. Emang udah pasti tepat. Tepat lah. God Emang tadi Sierra, di bro. Dolin nggak tepat. Tepat juga sih. Tapi ini masalahnya Poveus lawannya nih Chip. Oh. Chip. Aku, udahlah aku nggak mau nge lagi sama Radit. Aku dipanggil Cipi terus. Dari pas di liga ya. Chip. Pas aku Chip yang di band Chip. Chip yang di band Chip. Poveus. Jadi nama aku siapa? Nevin. Iya. Bukan Chip ya. Bukan. Poveus Ruby. Udah 2 counter alami buat Fanny. Kayaknya nggak berada di tangan yang tepat lagi nih Fanny-nya nih. Di tangan yang tepat ini masih bahas tangan siapa yang tepat ya. Oke, next kita bakal lihat dari exit block. Demi kemuliaan. Setelah ada Poveus sama Ruby, aduh, ini udah dua. Seenggaknya nggak ada Dua Tigreal golongan. juga. Seenggaknya nggak ada Tigreal. Ya, at least diambil nih Tigreal-nya sama Aurora-nya. Tapi masih ada Vexana sih. Makanya Vexana lebih ngerepotin. Oh, mereka ambil Oke, lawan oke, dulu. Ini bisa ban ke arah Vexana sih. Kalau buat exit block ya. Seenggaknya nggak ada Vexana yang buat banyaknya combo wombo dari HH. Dan untuk HH sendiri ya banin player mereka nih. Untuk hero keempatnya kayaknya bisa ke arah marksman yang bakal jadi PR sih. Karena ya jujur Ruby ini masih bisa potensial ke arah gold juga. Arlotnya diantisipasi nggak mau ada combo Tigreal Arlot. Kayaknya Nathan bakal di-pick sama teman-teman dari HH sih. Nathan bakal di-pick sih harusnya. Oh, Valentina. Aku kira bakal Vexana Moskov. Iya Karena sih. Moskov kayak, wah udah pasti menyebalkan gitu.
bisa diambil sama teman-teman dari HH, tapi ternyata karena Valentina dulu dengan banyaknya area of effect mungkin ya ini cukup dikhawatirkan juga. Kalau misalnya nanti Frigid Glacier, Implosion bisa diambil dan Herald ditutup. Satu lagi harusnya ke arah Moskov atau Vexana. Vexana sih. Aku lebih worry Moskov sih sebenarnya, tapi Faramis Wow. gak ada sama sekali. Oke, tapi ya sebenarnya apa sih? Oke sih. Daripada harus ada Faramis gitu ya. Tapi ya Matilda yang diambil dan last pick harusnya Vexana. Karena mungkin mereka antisipasinya kalau Vexana yang di ban, ini bisa Matilda sama Faramis combo sama Berarti lebih Pompous. gold lane ya? Ruby Gold harusnya kemungkinan ya. Kemungkinan besar Ruby Gold ya. Oke. Atau kalau mau bawa Gold MM juga bisa buat Ruby mid. Bisa aja loh. Ruby mid bisa sih. Oke, udah ada jawaban lagi dari Exit Block yang langsung menuju ke arah Edit. Untuk sisi XB berarti atau mereka Editnya mau di head to headin sama Ruby? Bisa juga sih. Boleh. Bawa fighter semua dong. Enggak. Marksman kan sih? Marksman aja ya? Aku sudah menunggu. Nah, iya ya kali ya. Seenggaknya buat nge-counter Povius. Ini sih paling penting sih. Dan mid lane apa? Karena mereka masih butuh magical damage banget nih. Atau bahkan Gak deh. A. Lunox. B. Nathan. Tadi udah berhasil juga Nathannya. C. Sana. C. Vexana yang diambil. Atau C pilihannya. So, ini akan menjadi last game di hari ini dengan komposisi draft yang bagus banget sih sejujurnya untuk kedua belah tim. Tapi aku lagi-lagi condong ke arah Rebellion Blitz sih. Aku prediksi ini bakal jadi 2-1 sih. Iya, aku juga sih. Rebellion Blitz. Pokoknya 2-1 ya. Satu Rebellion Blitz, satu 2-1. Gak bisa serius emang ya. Oke, seriusan. Ini gimana makanan? Aku Exit Block. Aku kali ini menuju ke arah teman-teman dari HH Esports biar kita bisa selalu ceria tertawa. Oke, tapi apakah akan ada tertawa di akhir untuk HH atau mereka akan ditertawakan dengan HH dari Exit Block? Jadi huhu. Ini sedih. Oke. Kalau gitu kita akan serius masuk ke dalam line up dan untuk game terakhir kita di hari ini antara Exit Block versus HH Esports dengan Bani yang kembali jatuh ke tangan yang Yang tepat apa enggak nih? Kayaknya tepat sih kayaknya sekarang. tepat sama enggak nih? Kayaknya tepat sih. Oke, di tangan Gatiera ya. Jadi permainan early agresif juga harusnya bisa diamankan, apalagi Luciel sudah mulai tertekan dari awal. Jadi cukup mengerikan dari Justice harus bisa dipertahankan nanti sampai ke arah team fight besar. Dan kali ini memang kalau kita lihat belum terlalu agresif untuk Exit Block memantau pergerakan dari Dolin. Dolin adalah hero yang punya kemampuan lebih cepat farmingnya, tapi ada pertikaian di area river sana. Pegis diaktifkan, Justice jadi 7 dan untungnya Shidak belum punya Infra Pursuit dan itu dia first blood didapatkan oleh God Sierra. Masalahnya sekarang God Sierra udah punya suatu hal yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Nolan dari seorang Dolin. Ya, dan melihat juga ke sisi gold lane-nya dengan Art. Ini sebenarnya Art harus hati-hati banget ya. Ruby head to head dengan Arstia. Dan ini gantian gak sih? Karena menurutku tadi Arstia yang pakai Ruby di game sebelumnya ya. Yang dapetin triple kill. Iya, Ya kan, benar. Arstia Arstia kan? yang pakai Ruby. Iya, sekarang diganti. Tukeran mereka. Dan menghadapi Tarik ya akan agak beda dan Gatiera satu kabel terakhir habis. Kayaknya kurang tepat nih Paris di tangannya dia. Tapi nggak hanya itu, double dipegang oleh Dolin dan waduh. Untung di awal nggak menjamin di menit yang sama masih mereka bisa dapatkan keuntungan tersebut. Memang 1v1 antara marksman. Belum punyanya Shield Transitions, belum punyanya momentum untuk Arcia Siki mendapatkan point kill di bagian bawah. Membuat Art terpaksa men-trigger flickernya. Iya, tapi cukup sih. Satu flicker kayaknya mahal banget ya. Apalagi Ruby ini udah jelas akan sangat terpressure. Cuma masalahnya pertukarannya Dolin dapetin turtle-nya langsung. Tapi dengan adanya dua pemain di bagian bawah juga, apakah Art masih bisa mampu bertahan karena follow up cepat? Udah ada satu buah circling eagle yang langsung menuju ke bagian bottom lane. 4 pemain bahkan langsung dikirim ke sana. Exit Block mencoba untuk dijebak, tapi hal itu nggak berpengaruh besar. Sepertinya Exit Block masih bisa bertahan dengan sangat baik dan Gatiera juga masih dalam kondisi tenang ya untuk ngedapetin
setiap yang dia butuhkan termasuk purple buff. Masalahnya barusan aja bedanya 2 level nih. Oke lah dikejar dengan purple buff yang diambil ya. Nah, Kali ini hanya terpaut 1 level aja. Dan masalah terbesarnya adalah Dolin dengan item pertama yang udah selesai di build, Hunter Strike, membuat adanya damage yang bisa dibilang jauh lebih besar dengan tambahan penetrasi dan juga 90 damage tambahan. Lihat gimana Arcia dibayang-bayangi Dolin mencoba untuk dive in, sepertinya mau penalti gagal dari seorang Art, tapi terlihat tertinggal Apin seorang diri, position dibuka dan Shudak sepertinya bisa dieksekusi. 1 tukar 1 menjadi kerugian pastinya untuk exit block dan juga HH, tapi kompletingan dan juga adanya turret yang didapatkan dari HH dan juga ada pertukaran di bagian atas dari exit block. yep, itu dia bakal langsung didorong aja bagian bottom lane-nya HH Esports kembali lagi mendominasi dan bahkan Gachera masih punya 2 kabel untuk bisa melarikan dirinya karena invasi ternyata udah mulai terasa ya dari Dolin. Atau monster jungle yang cukup berharga akan ngebuat levelingnya lebih dijauhkan lagi nih perbedaannya menjadi lebih signifikan. Dan HH Esports target selanjutnya bisa ke arah top lane, bisa ke bagian mid lane juga karena sekarang pergerakan dari Dolin kembali lagi memakan 1 korban dan Choki yang masih dalam kondisi yang selamat. 1 tarikan maut. Ruby yang begitu powerful untuk menangkap Fanny berhasil membuahkan hasil yang maksimal. Dan ini kenapa menjadi hal yang sia-sia ya? Karena sejujurnya ini rotasi dari HH juga dari tadi selalu neken gimana Kari dari Arcia nggak bisa dapetin item yang optimal. Kehilangan turret di bawah dan belum ada switch lane yang dilakukan oleh exit block membuat Kari ya bermain seorang diri di bagian bottom lane, sementara ya objektif yang harus dilindungi nggak cuma Kari, para pembuff dari Fanny juga Sierra yang tertinggal karena sudah 2 kali terpick off. Ini akan menjadi kerugian yang begitu masif. Dark Wave dibuka dan perlapor juga bisa ditahan. Shatter diaktifkan oleh Boyka juga. Bottom lane memang di cover tapi Turtle yang akan menjadi pertukaran. Dan jangan lupakan potensi dari HH Esports juga bisa dapetin mid lane karena sekarang mereka punya 3 player yang bersiap di bagian tengah dari exit block. Yap, dan di area top lane juga ini kayaknya bakal didorong lagi ya sama Dolin. Tapi karena sama-sama assassin mungkin kita bisa bilang exit block harusnya punya satu pertahanan yang baik, yang kuat untuk ke arah turret-turretnya. Dan itu dia buktinya, Gachera tiba-tiba udah ada di area top lane lagi. Dan masuk melewati menit yang kelima. Dengan gold udah gak ada lagi, ada satu buah inisiasi dari Gachera. Recall manja dengan sticker kick ngebuat dari HH Esports membuktikan kalau misalnya mereka masih cukup kuat di game ini dan mereka bakal coba untuk cari pertukaran lagi. Gachera kembali dijebak, kali ini ditahan pergerakannya tapi tidak terlalu lama. Wow, ini bedanya 3 level loh antara Gachera dan juga Dolin ya. Yep. Memang sekarang ternyata 2, tapi lihat experience dari Dolin juga udah menuju ke arah level ke 11 ya. Diana River, 4 player terlihat menuju ke arah Just Z. Jangan lupakan Choki yang bisa membawa siapapun dan gak di win-nya. Art yang ditugaskan sama Vandit digagalkan dengan flicker yang dibuka, tapi lihat di bagian belakang Boyka menghindar untungnya dari jangkauan Dark Wave yang dibuka oleh Shudak. Possibly Apin bersembunyi. Implosion Getarin terekspos dengan ini Eternal Guard membalikan keadaan ke Boyka membuka Pramuwat. Backup dari Gachera terlihat tapi Purple Buff seperti diambil oleh Dolin. Dan ingat Gachera nggak punya Purple Buff, dia nggak punya damage yang cukup dan Amon Vandit flicker karena Boyka membuat dirinya terpanis. Team fight panjang banget, tapi sekarang bakal ada kontes antara kedua belah jungler kita. Dan inisiasi eliminasi karena Just dan sepertinya ini kalau nggak salah lihat Purple Buff-nya diambil Dolin sih. Iya. Berhasil sih, karena Gachera juga nge-trigger retribution ya. Iya. Dan itu jadi harga yang mahal banget, Fanny. Kehilangan Purple Buff, kehilangan nyawa bisa dibilang. Karena itu kayak setengah jantungnya dia tuh ada di Purple Buff kan. Dan sekarang dengan banyaknya pemain dari HH Esports, Art udah mulai menunjukkan keganasannya juga sih. Ini kayak Ruby Gold Lane ternyata ngeri-ngeri sedep juga ya hari ini. Ya, kali ini kita lihat ya. Dengan exit block yang tertinggal cukup jauh, 6.000 game gold dipersiapkan 6, tanda bahaya untuk mereka. 1.000 gold per menit kali ini dipegang oleh HH. Dan juga ada Saki Eagle yang menuju ke arah seorang Gachera dipaksa mundur merelakan orange buff-nya. Dan bahkan lihat gimana HH, mereka sudah mulai mempersiapkan ambush ya. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh exit block. Mereka masih terseok-seok untuk bisa menyelamatkan farming meter dari farming Gachera. Dan lihat baru ada satu yang selesai saja. Sementara Blade of Despair dan menuju ke arah Heptasis untuk seorang Dolin. Di item ketiga ini akan membuat dia menjadi
mesin pembunuh yang sangat mematikan Waduh. untuk HH Esports. Mesin pembunuh ya, memang begitu mengerikan ya dengan item-item yang sudah dibawakan. Dan sekarang dari exit block, mereka harus lebih berhati-hati lagi. Karena Purple Buff akan kembali lagi menjadi milik dari seorang Dolly. Itu cepat banget loh. Cuman berapa kali ya? Berapa kali skills doang tadi? Fracture demi fracture yang berhasil disampaikan dengan baik karena Purple Buff dan HH Esports. Yap. Target mana lagi nih yang mau mereka kejar? Karena masih ada 50 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Dan exit block yang justru kali ini udah mulai kepres sama waktu ya. Jangan sampai Gatsieranya gak bisa berkembang dengan maksimal. Dan pertemuan antara ke-12 jungler sudah terjadi. Wah, Dolin sih kalau pakai assassin beda banget ya, kayak beda orang, tapi sekarang dia tertangkap. Wah. Setelah recall tandingan yang dilakukan, itulah mengapa HH Esports kurang-kurangin. Iya, kurang-kurangin gak sih? Dan memang implosion yang diaktifkan serta skill dari Choki. Lucial mencoba bertahan dengan flickernya tapi datang dari langit Gatsierra. 3 member hilang, Choki juga hampir ditangkap. Dan ini loh, overextend yang selalu aku lihat dari tadi dari kedua belah tim ini ya. Ada apa sih mereka nih? Udah berasa kayak juara MPL aja nih. Cukup gak sih? Udah semakin malam ini. Emang Jangan kalau- ada overextend team fight-nya. Emang kalau jadi juara MPL boleh kayak gitu? Gak apa-apa kalau mereka Suns ya. Aku juga gak berani nyenggol gitu. Karena mereka bukan Suns. Cukup exit block. Cukup haha. Menang dulu minimal masuk group stage dulu. Belum ada pencapaian kalian di dunia games ya. Stop dari sekarang gerakan-gerakan tambahan ya. Aku gak ikutan semua guys, namanya Aku Reddit ya, aku Overkill. Reddit overkill. Iya, cari aja di Instagram, exposure lumayan. Oke, let's see untuk Lord kali ini dengan menit yang ke-9 Lord yang pertama. Apakah bakal ada kontes dari exit block sendiri? Posisi jungler yang masih cukup jauh ngebuat Dolin akan cukup santai. Dan malah pick roar di tangannya mempermudah lagi nih untuk mendapatkan hero yang cukup tebal. Apin. Wih, Apin keren banget ya ke bahasa Inggris. Apin. Enggak sih. Apin. Apin tuh kamu kan. Hai Apin. Tinggal namain N ya. Apin sekarang mungkin udah lebih mudah lagi ya buat bisa di take down. Dan Gatsierra udah mulai dikejar lagi. Purple Buff akhirnya ada di dalam tubuhnya, tapi kayaknya momennya yang belum bisa dia dapetin hanya split push saja yang menjadi harapan dari exit block. Iya, dan memang ya. Kalau kita lihat, wow, apa itu? Loh? Damage sebesar itu, wow. Di sisi lainnya gimana Choki juga hampir tereliminasi. Yang kita dibuat kaget adalah satu momentum dari Dolin bisa langsung membuat Fanny lagi terbang. Itu hilang di tempat Nevin. Hilang di tempat tanpa basa-basi, dan sekarang dengan Lordnya mereka akan coba untuk basa-basi bersama base turret untuk bisa memecahkan pasif turret tersebut. Gatsierra 5 detik lagi sampai bisa kembali ke dalam lane knockdown. Harusnya masih ada power clearing cepat yang bisa dihantarkan. Karena Lordnya juga lumayan ketahan sih tadi dengan split push yang dilakukan oleh Gatsierra sendiri. Fokus bagian bottom terlebih dahulu. Ya, itu mereka harus berhati-hati. Ingat ada Apin dengan implosion dia, jadi nggak bisa sembarangan masuk, tapi mereka bisa sembarangan menarik orang. Salah satunya adalah dengan passive Jackson yang sudah mau dihilangkan, dan itu dia momen dari exit block yang harus dilakukan triple kill di tangan Gatsierra. Wow, implosion moment. Apin menjadi momen titik balik untuk exit block. Mereka berhasil mengantisipasi di Lord dan bergerak di bagian atas dan juga 4 member down. Ini nggak cuma 4 saja, tapi banyak player yang memang ini nggak akan bisa hadir untuk melindungi. Ada Justice yang tereksekusi tapi tertangkap onward or shatter, dihindari nantinya coach. Dolin masih bisa untuk escape, tapi nggak terlalu lama untuk seorang Boyka. Terlalu dalam memang membuat dirinya tereksekusi kembali oleh Dolin yang damage-nya udah nggak bisa dibendung sama sekali sih Nevin. Ya. Dan 8-11 dari segi poin eliminasi, HH Esports harus mulai dari nol lagi. Mereka harus coba dapetin ke arah Lordnya lagi, melupakan tadi Lord yang sempat mereka secure di area top lane karena gak ada satupun base turret yang hilang. Tapi Apin dengan impulsionnya terlalu cepat kali ini karena dia berhasil take down tanpa pertukaran sama sekali. Orange Lord juga langsung menjadi milik dari HH Esports. Masih ada satu pilihan terakhir, tapi tanpa adanya marksman sih emang susah ya jadinya untuk nge-push turret ya. Iya, dan mungkin kali ini masih menunggu 25 detik menuju Lord yang selanjutnya ya. Tapi dengan gak ada pasif dari base turret, karena coba dimaksimalkan sepertinya bottom base turret coba dihancurkan dengan gak adanya gangguan juga dari exit block mengingat Apin. Ini masih belum ada di lane of down, dan dengan gak adanya Apin kayaknya kurang bijak untuk exit block juga bisa kiting pair-pair dari HH ya. Karena dari tadi momennya selalu ada di Apin, dan jangan lupakan
Purify dari Choki ini belum available. Jadi Choki pun bisa menjadi target yang mudah dari Implosions dan juga Flicker yang akan dikeluarkan oleh Apin di 17 detik selanjutnya. Tapi Lord akan coba didapatkan dengan tanpa ada gangguan melihat adanya Fanny di bagian atas dari God Sierra yang fokus menuju ke arah base turret top lane. Waduh. Gak ada yang bisa dilakukan oleh HI Sports dan mereka kehilangan satu base turret di tangan dari God Sierra. Waduh, diam-diam merayap sampai ke arah top lane dan base turret hilang dalam sekejap dan sekarang penjebakan akan langsung dilakukan ketahuan di sana God Sierra. Tapi oh ternyata ada di bagian belakang Syudang sudah siap di sana untuk memberikan sedikit hambatan. Tapi mau nggak mau ya emang harus dilepas aja si God Sierra. Punya steel cable yang terlalu banyak pada team fight. Mau coba untuk buka kah? Ada Apin dengan Implosion yang ready. 4 flicker ada di tangan exit block. Jadi perhitungan harus benar-benar tepat kali ini dari HI Sports. Mencoba untuk menggiring Lord mereka masuk. Akan mencoba untuk menciptakan momentum yang diharapkan. Dan mungkin mereka yang tunggu sampai Apin buka Implosionnya duluan. Wow, dan Apin di poking nggak bisa pesen sama Dolin ya. Dia nggak mau trigger Implosionnya, base sudah terbuka. Tapi jangan lupakan gak adanya marksman dari HI Sports akan memiliki mereka mendapatkan base dari Access Block. Dan kali ini lihat gimana defense manuver yang dicoba dilakukan oleh seorang God Sierra. Menari-nari di udara dengan steel cable yang selalu on point dia gunakan. Wind of Nature diaktifkan sepertinya oleh Arsashiki. Sesaat lagi sebelum nanti mendekat seorang Dolin. Dengan 8 poin kill dan item terakhir udah jadi juga membuat Dolin akan menjadi sosok yang sangat-sangat menakutkan untuk teman-teman dari Access Block. Susah banget nih, mereka harus bener-bener dapetin team fight besar dulu nih HI Sports untuk mendapatkan base trade ya. Karena kalau enggak clear cepat bisa dilakukan sama God Sierra. Area of effect yang banyak banget dari segi crowd control. Yep. Dan ngelihat ke arah itemizations-nya juga terlihat bagaimana untuk Apin dia udah punya Athena Shield. Jadi magical damage yang masuk akan sedikit reduksi. Meskipun sekarang aku lebih khawatir dengan physical damage. Great Dragon Creep udah ada di tangan Tiari. Waduh, masalahnya malah Art yang ditarget loh. Art terlalu tanky sepertinya dan terpick off seorang diri God Sierra. Justice dikejar dan kali ini lihat gimana sudah juga dapatkan double untuk seorang Arsashiki lagi buat triple dan bahkan Maniaka tershutdown sudah memang oleh Justice dan 3-4 player hilang dari HHI Sports dan mereka udah mulai kehilangan momentum untuk bisa bertahan karena sekarang ada mid turret yang dituju oleh 4 player Access Block. What happened? HHI Sports setitik menuju kemenangan, tapi tiba-tiba mereka harus kehilangan 4 pemain. Team fight yang tidak menyatu sama sekali udah dapetin God Sierra loh. Tapi mereka harus hilang gitu. Dan sekarang defensif mungkin nggak bisa terlalu banyak dilakukan oleh seorang Lucial. Hanya mengandalkan clearing turret saja yang cepat. Dan mereka harus menunggu lagi berarti untuk Lord selanjutnya. Lord yang ketiga setelah 2 kali berturut-turut ada di tangan HHI Sports. Dan kemungkinan exit block untuk menculik Lord kali ini sangat besar dibandingkan dengan Lord sebelumnya. Tapi jangan lupakan ya, ini cuma ada implosion dari Apin dan juga Flicker yang ready dari dirinya. Sisanya belum ada Flicker yang available, jadi harus berhati-hati banget positioning dari 3 player exit block lainnya. Dan mereka memang udah mulai mempersiapkan lagi 3-2 di bagian atas dan juga bawah. Tapi jangan lupakan potensial dari exit block yang juga bisa untuk memegang kendali dengan Kari. Di late game seperti ini, Kari udah menjadi sosok yang sangat-sangat menyakitkan banget nih kalau sampai kena damage-nya. Dan mereka harus bisa commit dulu ke arah Arsia sih. Arsia-nya nggak boleh bebas sama sekali. Dan lihat gimana dorongan di bagian atas yang dilakukan oleh HHI Sports. Art harus sadar bahwa dia dari tadi ditarget terus loh oleh Exit Block. Ya itu dia ya yang memang harus mulai dipertimbangkan lagi oleh kedua belah tim. Dari Artnya terutama yang nggak boleh sampai terpick off sebagai efek sisa yang besar dan sebagai kira yang bisa menangkap God Sierra. Dan dengan Lord yang sudah hadir di sana, perebutan akan segera dilakukan. Dan ini bakal jadi menyenangkan sih untuk siapapun yang ngedapetin ke arah Lordnya. Terutama untuk HI Sports yang mereka udah berhasil nge-burst down 3 buah base turret. Dan belum ada informasi posisi dari God Sierra ada di mana. Ingat, lane jauh tetap harus diperhatikan. Dan damage yang Boyka sakit banget. Dolin berhasil memberikan damage yang begitu mahal karena Boyka satu pemain sudah berhasil dipukul mundur. Tapi wave ini di area top lane harus segera di-clear. Dan harus ada yang pulang sih. Ya, dan memang ini masih tarik ulur aja antara kedua belah tim. Karena mereka nggak mau melakukan kesalahan sama sekali. Dan sekarang udah menjadi anybody's game lagi.
entah itu exit block ataupun HH punya chance yang sama untuk bisa menang. Tergantung siapa yang akan memberikan lebih banyak gerakan tambahan aja nih. Mistake seperti apa yang dilakukan oleh kedua belah tim itu akan sangat berpengaruh dari kemenangan yang ada di game ketiga ini. Satu momentum aja yang dibutuhkan karena ingat 17 menit game berjalan berarti dead timernya udah lebih dari 50 detik dan ini akan bisa dimaksimalkan dengan Lord juga yang sudah menuju ke arah Evolve Lord di 10 detik yang akan datang. Oke, untuk Lordnya kita akan segera lihat sebentar lagi. Apalagi udah ter-evolve ya, jadi resiko berbanding dengan keuntungannya juga akan lebih jauh lagi. Untuk resiko yang tinggi tapi return yang sangat besar juga bisa diambil oleh HI Sport. Ada satu buah pergerakan dengan satu buah Settling Eagle. Coki tapi harus sedikit tertangkap kali ini masih bisa melarikan diri. Coki benar-benar licin banget ya Matilda. Yang tidak semudah itu untuk bisa ditangkap. 18 menit sudah berlalu. Wow. HI Sport, let's go. Kita akan mencari siapa yang bisa melaju ke babak group stage. Karena cuma satu nih yang bisa terpilih gitu kan. Kita nggak bisa bawa dua-duanya. Iya, kalau aku sih tegang sih. Karena ya mau HH, mau exit block ya sama-sama bisa tereliminasi dan bisa lanjut gitu ya. Iya. Jadi ya tunggu dulu nggak sih sampai ada momentum dan kayak sekarang nih Syudak, wow, implosion dan bola lebih cepat masih ada Winter yang dikeluarkan oleh Syudak mencoba untuk menghindar tapi lihat Katron di bagian belakang Sierra mendapatkan targetnya yaitu Lucio, 2 member down. Dikejar, flicker defensif untungnya Coki mencoba untuk ditangkap tapi Sierra dieliminasi kembali oleh Dolin. Dan sekarang 4 melawan 3 masih ada Kari, potensinya mid lane coba untuk di-clear tapi terkena efek freeze dan untungnya katapult terakhir juga bisa ditahan. Coki mortality masih terbalut dari tubuhnya dan gak berhasil juga. Exit block ditahan untuk kemenangan gemilang mereka. Lihat Dolin bergerak di bagian belakang, di bottom lane, gak ada yang bisa tuju. Arsya terlalu maju, Arsya memang mendapat point kill, tapi minion terlalu telat. Dan sekarang lihat gimana sekingin dari Coki membuatkan momentum Dolin untungnya kembali ke arah bagian belakang dan 2 wave yang coba dia eliminasi. Potion! Itu dia Apin! Dan congratulations Exit Block! Menuju ke group stage sebagai tim terakhir. Tipis banget, setipis itu kemenangan di depan mata